It's Moji. Halo, selamat sore Moji Buddy. Tingginya kriminalitas membuat kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan menjaga peran penting terhadap keluarga kita sendiri. Bersama saya Anura Biometa dan inilah Today's Update Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang anggota Satpol PP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas mengenaskan di rumahnya. Korban diduga dibunuh saat tengah tertidur pulas bersama sang istri dan anaknya. Media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tapi kerap kali membuat dampak negatif. Polisi menangkap 2 dari 3 pelaku yang membacok seorang pelajar hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Motif pembacokan ini adalah dipicu adanya tatangan dari pelajar sekolah korban kepada pelaku melalui media sosial. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang mahasiswi Universitas Indonesia yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh seorang pemotor. Korban dilecehkan saat hendak pulang menuju kos di jalanan yang sepi. Tanpa sebab yang jelas, 2 kelompok pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Kedua kubu terlihat saling serang menggunakan batu, balok kayu, serta anak panah busur hingga meresahkan warga. Jangan kemana-mana karena Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai penipuan yang dilakukan oleh polisi gadungan. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Berhati-hatilah dalam menjual barang berharga Anda dan pastikan menjual kepada orang atau tempat yang sudah terverifikasi dengan aman. Dengan sistem berkedok penjualan sepeda motor dengan metode bayar di tempat, kawanan penjahat penculik dan menguras rekening seorang pria di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam aksinya, gerombolan itu berpura-pura menjadi polisi yang mencari penjahat. Seorang pencuri 19 motor di Terbanggi Besar, Lampung Tengah ditangkap polisi saat kabur di kawasan pasar. Penangkapan berlangsung alot karena tersangka memberontak saat dibekuk. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Truk bermuatan buah berupaya kabur usai melindas wanita pengendara sepeda motor hingga meninggal dunia. Polisi lalu mengadang kendaraan itu 10 km dari lokasi kejadian. Sopir truk yang diduga mabok sabu-sabu memicu kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara pada Selasa siang. Akibatnya sopir mobil bak yang terlibat kecelakaan terjepit dan 4 orang lainnya terluka parah. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi. LPSK menolak perlindungan terhadap AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Anura Biometa. LPSK menolak permohonan perlindungan terhadap AG, anak yang berkonflik dengan hukum terkait kasus penganiayaan David Ozora. LPSK merekomendasikan AG mendapat pendampingan dari pihak lain untuk tetap menjamin haknya dalam hukum. Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Adi Pramono memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait harta kekayaan yang dianggap tidak sesuai dengan profil. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. PPATK memastikan temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan bukan berasal dari tindak pidana korupsi. Angka itu didapat dari hasil analisis PPATK yang kemudian dilaporkan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.
Ke informasi lainnya, pemirsa, masih berlanjut dengan tragedi kebakaran Pertamina. Perusahaan tidak akan menutup atau merelokasi depo yang ada di Pelumpang, Jakarta Utara. Alasannya, depo Pertamina Pelumpang menyuplai 790 SPBU di 19 kota dan kabupaten. Pemirsa, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai meluasnya abu vulkanik Gunung Merapi. Informasinya akan hadir usai pariwara berikut. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Gunung Merapi kembali erupsi. Akibatnya hujan abu mengguyur 3 kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah dan makin meluas. Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi membuat Asosiasi Jeep Wisata di lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta kini membatasi area lintasan. Cuaca di beberapa bagian Indonesia sedang mengalami cuaca yang ekstrim. Akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing penahan rel kereta Bogor Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor, lalu menimpa 5 rumah. Dan 2 orang ditemukan tewas, 1 kritis dan 4 selamat akibat kejadian ini. Layaknya dangdut, tidak hanya orang saja yang bisa bergoyang, tapi tanah di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur bergoyang saat diinjak warga. Fenomena ini pun membuat banyak orang begitu penasaran. Kita ke informasi seputar pemilu. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini setelah Presiden mengikuti proses pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih pemilu 2024. Pemirsa, setelah ini saya akan ajak Anda melihat kecantikan Guatemala. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama saya Anura Biometa dalam Today's Update Petang. Moji Badi, Selasa kemarin pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID DKI Jakarta mengunjungi kantor Moji di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini KPID meninjau pelaksanaan switch off atau penghentian siaran TV analog untuk migrasi ke TV digital. Moji Badi ada tradisi unik di sebuah desa di Jember, Jawa Timur, yaitu pawai klepon. Makanan tradisional ini disajikan dalam berbagai bentuk. Makanan di pawai menggunakan adat tradisi Jawa. Pemirsa, pernikahan itu adalah ikatan yang sakral antara seorang pria dengan seorang wanita. Tapi apa jadinya kalau pernikahan itu untuk menikahi diri sendiri ya? Nah, yang gak kalah viral, polisi menangkap Muhammad Akbar atau lebih dikenal dengan nama ajudan pribadi di media sosial. Ia ditangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait jual beli kendaraan senilai miliaran rupiah. Nah, bagi Moji Badi yang ingin berlibur ke destinasi unik dan menarik di Amerika Tengah, Guatemala patut untuk disambangi. Negara yang kaya dengan gunung berapi dan nuansa Spanyol ini bagaikan surga tersembunyi yang sayang untuk dilewatkan. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mulai Senin 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat, siaran TV analog Moji di daerah Denpasar, Banjarmasin, dan Palembang akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan menikmati keseruannya. Dan berakhir sudah rangkaian Today's Update Petang kali ini. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Anura Biometa pamit, sampai jumpa dalam Today's Update Petang selanjutnya hanya di Moji. Seru banget. Selamat sore. It's Moji.